Terima kasih sudah membaca surat ini. Saya menulis ini karena merasa cemas terhadap anak saya, Arden. Ada hal yang saya tidak pahami mengenai anak saya. Tiap kali saya bertanya, ia selalu berkata tidak apa-apa. Padahal saya tahu ada yang sedang ia tahan. Saya memohon waktu Bapak untuk bertemu. Saya hanya ingin mengerti apa yang sebenarnya ia simpan sendirian. Sebaiknya hubungi ibu ini untuk bertemu besok pagi. Permasalahan seperti ini tidak bisa hanya dibaca lewat kertas. Harus ditemui secara langsung. Ya, masuk. Maaf, saya tidak terlalu pagi kan? Oh, tidak kok, Bu. Silakan, Bu, duduk dulu. Timbang dulu aja, Bu, minumannya biar senang. Mungkin Ibu bisa ceritain ulang ya pelan-pelan. Saya bingung harus mulai dari mana. Mungkin bisa mulai dari bagaimana keluarga Ibu di rumah. Oh, oke. Anak saya, Ardan, itu anak yang baik. Sejak kecil, dia nggak pernah rewel, nggak pernah minta macam-macam. Bapaknya itu keras. Dia nggak mau Ardan lembek sedikit pun. Katanya biar mentalnya kuat, biar siap menghadapi dunia. Saya sering merasa caranya terlalu keras. Tapi selama dia tidak main fisik, saya pikir masih wajar-wajar saja. Namun suami saya, ayahnya Arden, meninggal 5 bulan lalu. Sejak saat itu banyak yang berubah dalam kehidupan kami. Arden memang tidak pernah nangis secara terang-terang di depan saya. Namun saya tahu betul kegiatan itu sangat memukul saya dan Arden. Semenjak saya sibuk penting peran ayahnya cari nafkah, saya jadi jarang ada buat dia. Tapi belakangan ini Arden seperti kehilangan arah. Dia cuma sekolah, belajar, lalu diam di kamar. Kelihatannya dia baik-baik saja. Tapi saya tahu ada yang salah di dalam sana. Ibu, menurut saya Arden bukan anak yang bermasalah, Bu. Dia cuma anak yang hilang arah. Selama ini di kepalanya selalu ada suara yang melarang dia gagal demi orang tuanya. Sebenarnya, ada bagian Arden yang sibuk memaksa dia tetap tegak. Padahal di sudut lain, ada bagian diri yang sebenarnya sedang menangis sendirian. Kalau begitu, izinkan saya bicara sama Arden ya, Bu. Kita coba dengerin sendiri suara-suaranya yang selama ini dia simpan sendiri. Ya, masuk. Permisi, Pak. Masuk, Ardan. Kenalkan, saya Edi. Santai aja ya, nggak usah tegang gitu. Iya, Pak. Maaf kalau saya ganggu waktunya ya. Baru datang kamu masa sudah minta maaf? Kita lo coba mau ngobrol santai. Gimana sekolah, Ardan? Masih sanggup untuk kerjain semua tugasnya? Ya harus sanggup sih. Kalau saya berantakan nanti malah jadi beban buat orang tua. Kasihan ibu, kasihan semuanya. Saya cuma nggak mau nambah masalah lagi buat orang lain. Oke. Kalau perasaan Ardan sendiri bagaimana? Pernah nggak merasa lelah ikut keinginan orang lain? Enggak kok, Pak. Mungkin dikit ya. Wajar sih, Ardan. Botol itu ya, kalau diisi air terus tapi nggak pernah dituang, lama-lama juga bakal retak. Gimana kalau kita coba sesuatu, Ardan? Ini bukan apa-apa, ini cuma biar kamu tahu sebenarnya yang di dalam kepalamu itu suara kamu sendiri atau suara orang tuamu. Sekarang, coba pejamkan mata,
Tarik nafas pelan-pelan dan buang pelan-pelan. Sekarang, bayangkan kamu lagi berdiri di sebuah ruang kosong. Di antara semua ingatan dan keinginan-keinginanmu, apa yang kamu lihat? Kamu bagian dari pikiranku. Iya, betul Ardan. Ayo, tegakkan baumu. Jangan lembek kayak gitu. Ingat kata ayah, kita nggak boleh kelihatan payah di depan ibu. Lalu, siapa yang sendiri itu? Kenapa dia seperti itu? Ah, udah, nggak usah dilihat itu. Dia itu cuma penghambat. Kamu bagian kita yang capek ya? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Maksudnya? Dulu semuanya jelas. Kalau aku dapat nilai bagus, ayah pasti senyum. Kalau aku juara, ayah pasti bangga. Aku tahu aku harus jadi apa supaya disayang. Sekarang ayah nggak ada. Terus aku harus jadi siapa? Apa yang harus aku banggain? Ya tetap, misi kita cuma satu. Jadi yang terbaik. Itu kan yang ayah mau. Biar kita tetap punya harga diri. Tapi itu terbaik buat siapa? Buat ayah yang sudah nggak bisa lihat kita lagi? Atau buat kita sendiri? Yang sebenarnya sudah capek, sudah hancur di dalam. Ternyata selama ini aku nggak benar-benar ada. Aku cuma bayangan dari semua yang ayah mau. Sampai aku lupa tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku ini siapa? Dan apa mauku? Menemukan diri itu bukan berarti merupakan ayahmu, Ardan. Tapi mulai menjalani hidupmu sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai bayangannya.